Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Safitri, NIM 2121197. Saya akan mempresentasikan soal ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan as-sabiqunal awalun dan sebutkan siapa saja yang termasuk kelompok as-sabiqunal awalun tersebut. As-sabiqunal awalun adalah orang-orang terdahulu yang pertama kali masuk dan memeluk agama Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Yang termasuk kelompok as-sabiqunal awalun yaitu 1. Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. 2. Zaid bin Haritsah bekas budak beliau. 3. Ali bin Abi Thalib sepupu beliau yang masih kanak-kanak dan di bawah asuhan beliau. 4. Abu Bakar Asy-Siddiq sahabat karib beliau. 2. Jelaskan Arab pra-Islam tentang sistem politik Arab pra-Islam, kepercayaan Arab pra-Islam, sosial masyarakat Arab pra-Islam, ekonomi Arab pra-Islam, kesenian dan kebudayaan Arab pra-Islam, ilmu pengetahuan Arab pra-Islam, dan silsilah keturunan Arab pra-Islam. Sistem politik Arab pra-Islam. Masyarakat zaman jahiliyah tidak memiliki pemerintahan seperti sekarang ini. Mereka hanya memilih pemimpin yang mengurus berbagai hal dalam perang dan damai. Sering terjadi peperangan antara kaum, antara kabilah, dan antara suku-suku. Masyarakat Arab hidup bersuku-suku atau berkabilah-kabilah. Kadang satu sama lain pun bermusuhan. Mereka tidak memiliki rasa ikatan nasional. Masing-masing kabilah dipimpin oleh seorang syekh. Kedudukan pemimpin kaumnya layaknya seorang raja. Anggota kabilah harus taat dan patuh kepada pemimpin. Bahkan jika seorang pemimpin murka, maka mata pedang pun ikut bicara, walaupun tidak tahu apa yang membuat pemimpin marah. Kepercayaan Arab pra-Islam. Kepercayaan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam mayoritas mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihissalam, yaitu menyeru pada agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal dengan agama Hanif. Agama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yaitu sebagai sang pencipta. Setelah sekian lama waktu bergulir, banyak dari mereka yang telah melalaikannya. Sampai akhirnya muncul Amr bin Luhai, pemimpin Bani Huza'ah, membawa ajaran yang menyuruh masyarakat Arab untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Amr bin Luhai mengajak penduduk Mekah untuk menyembah berhala yang bernama Hubal yang diletakkan di Ka'bah. Kepercayaan masyarakat Arab beragam, yaitu agama paganis atau agama yang menyembah berhala, pengundian anak panah yang di hadapan patung Hubal,
percaya kata peramal dan orang pintar, menganut agama Nasrani, Yahudi, Matsani, Majusi, menyembah api, menyembah bintang-bintang, menyembah hewan, menyembah jin, setan, dan hantu. Meskipun demikian, masih ada yang tetap mengikuti ajaran agama Hanif, yaitu yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sosial masyarakat Arab pra-Islam. Keadaan sosial masyarakat mereka ada segi baik dan ada juga segi buruknya. Segi baiknya contohnya setia pada kawan dan setia pada janji. Saling tolong menolong antara kabilah, menghormati tamu. Segi buruknya yaitu adalah mereka merendahkan derajat wanita. Wanita dan laki-laki bebas bergaul, kebiasaan poligami, perzinahan, dan bahkan mereka sampai berani mengubur hidup-hidup bayi perempuannya. Kenapa masyarakat Arab tidak menginginkan bayi perempuan? Karena mereka menganggap bayi perempuan itu adalah aib dan mereka menanggung malu. Ekonomi Arab pra-Islam. Keadaan ekonomi mereka pada umumnya berdagang, bercocok tanam, dan atau beternak. Para kafilah-kafilah berdagang sampai ke wilayah Syam, Yaman, Irak, dan Persia. Kesenian dan kebudayaan Arab pra-Islam. Kesenian dan budaya Arab pra-Islam. Bangsa Arab sebelum kedatangan Islam sangat maju dalam bidang kesenian dan budaya, dikarenakan bahasa mereka sangat indah dan syair-syair mereka sangat banyak. Dalam masyarakat, seorang penyair sangat dihormati dan sering diadakan perlombaan di pasar ukas. Seni budaya Arab pra-Islam juga berkembang, yaitu berupa syair yang menggambarkan kehidupan, budi pekerti, dan adat istiadat. Seorang penyair memiliki kedudukan yang sangat tinggi di masyarakat, bahkan melebihi seorang pahlawan kabilah dengan tombak dan pedang. Ilmu pengetahuan Arab pra-Islam. Kecerdasan akal mereka dalam ilmu pengetahuan. 1. Ilmu astronomi. Bangsa Kaidan atau Babylon merupakan guru dunia bagi ilmu astronomi. 2. Ilmu meteorologi. Mereka menguasai ilmu cuaca dan iklim. 3. Ilmu mitologi. Ilmu ini digunakan untuk mengetahui kemungkinan perang damai yang didasarkan pada bintang-bintang. 4. Ilmu tenung. Ilmu ini dibawa oleh bangsa Kaidan atau Babylon ke tanah Arab. 5. Ilmu kedokteran. Ilmu ini berasal dari bangsa Kaidan. Pada awalnya pengobatan dilakukan oleh para tukang tenun, kemudian dukun. Silsilah keturunan Arab pra-Islam. Salah satu hal yang penting bagi bangsa Arab yaitu al-ansab atau catatan keturunan, yaitu untuk memelihara asal-usul keturunannya. Oleh karena itu, bangsa Arab
pada umumnya menghafal silsilah keturunannya sampai sejauh-jauhnya. Dan mungkin ini pula lah yang menyebabkan mereka memiliki kecakapan khusus untuk memelihara riwayat hadis. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang masa periode Mekah. Masa periode Mekah dapat dibagi menjadi 3 tahapan dakwah, yaitu 1. Tahapan dakwah secara sembunyi yang berjalan selama 3 tahun. 2. Tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah yang dimulai sejak tahun ke-4 dari nubuwah hingga ke tahun ke-10. Ketiga, tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebarannya yang dimulai tahun ke-10 dari nubuwah hingga hijrah ke Madinah. Intisari dakwah Islam yang diberikan Nabi di Mekah selama kurang lebih 13 tahun, yaitu i'tikad dan keimanan, amal ibadah, dan akhlak. Soal yang keempat, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang masa periode Madinah. Rasulullah memerintahkan seluruh pengikutnya untuk hijrah ke Madinah. Tidak ada satupun yang tinggal kecuali Rasulullah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan sebagian pengikutnya yang memang disuruh untuk tetap tinggal. Singkat ceritanya, Rasulullah dan para rombongannya memasuki Madinah dengan disambut gembira oleh para kaum Ansar. Satu, Rasulullah membangun masyarakat baru. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid. Beliau terjun langsung ikut membantu, yaitu meletakkan bata dan bebatuan. Masjid bukan hanya untuk sholat semata, tapi untuk sekolah untuk belajar agama Islam dan bimbingan untuk mereka. Selain itu, masjid juga berfungsi untuk tempat tinggal bagi kaum muhajirin yang tidak memiliki harta, tidak memiliki kerabat, mereka bisa tinggal di situ. Dua, perjanjian orang Yahudi. Setelah Islam terpancar di bumi Madinah dan kokoh di negeri itu, maka Rasulullah mengatur hubungan dengan non-muslim atau golongan non-muslim. Tetangga yang sangat dekat dengan Muslim Madinah adalah orang-orang Yahudi. Rasulullah menawarkan perjanjian yang intinya yaitu memberikan kebebasan menjalankan agama dan memutar kekayaan, tidak boleh saling menyerang atau memusuhi. 3. Harta rampasan perang. Harta rampasan perang ini didapat saat terjadinya Perang Badar. Pada saat itu, orang Muslim Madinah hendak merampas kafilah dagang kaum musyrik. Harta rampasan inilah yang dijadikan modal bagi orang Muslim Madinah dan dibagi-bagikan kepada penduduk. Dan pada saat itu turun ayat yang mewajibkan puasa dan membayar zakat. Soal yang kelima, surat apa yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW menyiarkan Islam secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan? Surat yang menjelaskan Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi yaitu terdapat pada surat Al-Mudaththir ayat 1-7.
Dan selanjutnya surat yang menjelaskan Nabi Muhammad dakwah secara terang-terangan terdapat pada surat Al-Hijrah ayat 94. Demikianlah jawaban dari saya, Bu. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.